Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada jamaah untuk sama-sama berusaha meniti hidayahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah, hidayah Allah itu mahal. Hidayah Allah itu yang menyebabkan atau yang menjamin kita masuk surga Allah. Orang yang hafal Quran 30 juz belum ada jaminan dia masuk surga Allah. Orang yang hafal ribuan hadis pun juga tidak ada jaminan dia masuk surga Allah. Kenapa? Karena yang menjamin seseorang masuk surganya Allah adalah hidayah datang pada dirinya. Jadi kalau hidayah datang pada dirinya, sudah pasti dia akan dijamin masuk surganya Allah. Nah, oleh karena itu yang kita titi atau yang kita jalani atau yang kita ingin lakukan adalah menuju hidayah Allah. Kalau kita sudah dapat hidayah Allah, jaminan surga pasti akan juga kita dapat. Maka dalam hal ini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya ingin menyampaikan 6 syarat agar kita senantiasa mendapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Enak jamaah, kalau kita hidupnya selalu dalam petunjuk Allah, enak deh, bahagia dunia akhirat. Nah, makanya kalau jamaah memenuhi 6 syarat ini, pasti jamaah akan selalu berada di dalam petunjuk Allah. Tahu kan petunjuk Allah? Enak, Allah tunjukin. Pasti kalau Allah nunjukinnya yang baik-baik. Kalau setan, pasti yang buruk-buruk tentunya, yang jahat-jahat. Allah nunjuki yang baik-baik. Yang pertama, supaya kita mendapatkan selalu petunjuk dari Allah, syaratnya adalah as-sidqu, jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada keluarga, jujur kepada masyarakat, dan jujur kepada orang-orang yang telah memberikan kepercayaan kepada kita. Jangan berkhianat, kasihan. Kawan saya juga ikut kok bisnis dengan kawan saya ini. Jualan keripik kentang Betawi. Saya nggak sebut mereknya dah, kasihan. Saya kerja sama dia, akhirnya putus. Kenapa? Dia ditipu oleh partner bisnisnya sebanyak 80 juta. Akhirnya bangkrut. Kan ngerugiin orang. Dia udah dipercaya, tapi nggak jujur, nggak amanah. Masya Allah. Jadi penting ya jamaah, untuk jujur ini penting. Zaman sekarang cari orang jujur susah. Ya, contoh deh nih, contoh jamaah. Tadi kan contoh bisnisnya. Ini contoh poligami. Bapak-bapak yang poligami jangan diem-diem dong. Kalau mau poligami terus terang aja, sampaikan kepada istri pertamanya. Ya, jangan ngumpet-ngumpet, jangan diem-diem. Bapak-bapak jantan kan? Masa takut sama istri? Jangan sampai istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Ya, istiqomah sesat itu. Ya, istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Jangan. Takutlah kepada Allah. Jadi kalau mau poligami, bilang aja, jujur aja. Ya, saya mau poligami. Ya, dijelasin gitu. Tapi ingat, timbang madorot dan maslahat dan madorotnya. Mafsadat dan maslahatnya, timbang baik buruknya. Jangan asal poligami aja. Nah, ini ada orang poligami diam-diam. Akhirnya apa? Kalau ditanya istrinya dari mana, Pak? Dari meeting, Mah. Meeting rambut basah. Yang bener aja, iya kan? Masa setiap meeting rambut basah, setiap meeting rambut basah? Kan bohong berarti. Ditanya istrinya dari mana? Dari meeting. Padahal dari rumah istri mudanya. Dari rumah istri keduanya. Kan bohong jadinya. Ini kalau bohong kayak begini, hidayah nggak datang. Hidayah nggak mau menghampiri dia. Apalagi nggak adil. Wah, kalau nggak adil tuh, hati-hati, jalannya sengklek. Jalannya miring nanti di akhirat. Punya 2 istri, nggak adil salah satunya, condong pada salah satunya. Nanti di hari kiamat, jalannya sengklek. Nah, kalau kita ketemu dari kiamat ada orang jalannya miring, ya berarti tandanya dia punya istri lebih dari 1, nggak bisa berlaku adil. Iya, ada contoh, masya Allah. Contohnya ya,
Kalau untuk istri muda, wah shoppingnya dari mall, dibawain tentengan macam-macam yang bagus-bagus tuh, shopping dari mall. Pas giliran ke rumah istri tuanya, masya Allah, dibawain apa? Gorengan. Ini kan kebangetan nih jamaah yang dirahmati Allah. Terus kalau sakit, datangnya ke rumah istri yang tua, istri yang pertama, ngapain? Minta dikerokin. Habis itu nggak pulang-pulang lagi di rumah istri mudanya. Ini nggak adil jamaah yang dirahmati Allah. Maka berlakulah jujur. Poligami silakan, tapi berlaku jujur saja. Jangan nanti ditanya istri pertama, ya dari mana? Dari meeting, dari mana? Dari kantor, padahal dari rumah istri muda. Nggak boleh, itu nggak jujur, ya. As-sidqu. Orang yang nggak jujur juga dia bisa mengadu domba. Mengadu domba seseorang. Ada orang nggak jujur jahat banget gitu ya. Ngadu domba, bilang sama A putih, bilang sama B hijau. A ketemu B berantem, katanya putih, katanya hijau. Hati-hati itu. Oleh karena itu Nabi berpesan, Bismillahirrahmanirrahim, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa inal birra yahdi ilal jannah. Berlakulah kalian jujur, karena kejujuran akan menunjuki kalian kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kalian kepada surga. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba ilal fujuri wa inal fujuro ilal nar. Dan jauhilah oleh kalian dusta, bohong, karena dusta atau bohong itu menunjuki kalian kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan kalian kepada neraka. Jadi orang bohong itu jahat. Ya, bukan cuma cinta doang yang bisa ngomong kamu jahat Rangga, gitu ya. Ya, orang yang dusta itu jahat, orang yang bohong itu jahat menurut Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama syaratnya, supaya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, al-insafu minan nafsi. Insaf, tobat, harus sadar dalam diri sendiri. Percuma bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara menghadirkan 1000 motivator supaya bisa berubah menjadi orang soleh, menjadi orang yang lebih baik, tapi tidak ada perubahan dari dalam diri sendiri. Percuma, sia-sia. Ya, 1000 motivator didatangkan juga percuma. Kenapa? Karena nggak ada kesadaran dalam diri sendiri. Maka saya ingatkan, orang-orang yang sadarnya telat, tidak mau sadar-sadar dalam diri sendiri, padahal sudah disampaikan oleh motivator, disampaikan ustadz, tapi tetap belum berubah. Ini istilahnya apa? Belum pernah merasakan rasa sakit kejedot tembok. Ya, jadi sadarnya telat dia. Oh iya, baru pas kena kejedot tembok baru dia sadar, oh sakit ya rasanya. Begitu itu orang telat. Jadi jangan telat lah. Mau kapan? Mau sampai meninggal baru sadar? Wal iyadzubillah. Ayo sadar. Dan Allah telah berfirman, jamaah yang dirahmati Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya sendiri. Jadi harus ada dalam diri sendiri, ya. Oleh karena itu jamaah, ustadz, guru tidak bisa bagi-bagi hidayah, ya, nggak bisa. Hatta Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa membagi hidayah kepada pamannya Abu Thalib, ya kan? Sampai Allah bilang, innaka la tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, walakinallahu yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah. Dan Anda yang mau ngambil hidayah enggak? Kita mau ngambil hidayah enggak? Hidayah udah ada, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Jangan nanti ada yang bilang, hidayah belum datang sama saya. Salah, itu keliru. Hidayah udah ada depan mata, mau enggak diambil? Ayo, kalau mau masuk surga, mau dijamin masuk surga, insaf, sadar dalam diri sendiri, ya. Yang ketiga, syaratnya adalah, ya, supaya kita dapat petunjuk selalu dari Allah tuh, ya, adalah al-istima'u ilan nasihati wattiba'uha. Mendengarkan nasihat lalu mengamalkan nasihat itu, mengikuti nasihat itu. Jadi jamaah, kalau ada orang beri nasihat, ustadz, orang tua atau siapapun, diamalin nasihat itu. Kata para ulama, ilmu itu akan bermanfaat kalau diamalkan, dan ilmu itu akan sia-sia kalau tidak diamalkan. Bahkan Allah menyindir orang-orang
yang mendengarkan nasihat tapi tidak mau mengamalkannya itu Allah sindir dengan apa? Sumun, asomun, yaitu orang yang tuli, orang yang budek. Kebayang nggak jamaah? Orang yang dengar nasihat tidak mau mengamalkan nasihat tersebut disindir oleh Allah sebagai orang yang tuli, yang budek. Bagaimana lagi orang yang tidak mau mendengar nasihat sama sekali? Setiap ada pengajian pulang, setiap ada kajian pulang. Padahal nggak ada alasan yang syar'i, artinya dia pulang karena nggak mau dengerin nasihat aja. Kecuali kalau di rumahnya atau dia pulang karena ada urusan penting gitu, atau ada udzur syar'i. Nah, itu jamaah yang dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim begini. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Bahwa orang-orang yang mendengarkan nasihat lalu mengikuti nasihat itu atau mengamalkan nasihat itu, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang selalu berada dalam petunjuk Allah, dalam hidayah Allah. Bukan hanya sekedar itu, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka termasuk orang yang cerdas. Oke? Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang Allah muliakan. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, supaya kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-mujahadatu fi talabil haqqi, yaitu bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang Allah muliakan, kebenaran itu wajib dicari dan wajib diperjuangkan. Ya. Kita lihat jumlah sahabat berapa? Banyak, ratusan ribu. Tapi yang dimakamkan di Baqi berapa? Iya kan? Jadi sahabat meninggal di mana banyaknya itu? Kok bukan di Baqi, bukan di Madinah? Subhanallah. Ini bukti sahabat Nabi gigih dan sungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran dan menyebarkan kebenaran. Ada yang meninggal di Eropa, ada yang wafat di lautan, ada yang wafat di Palestina, ada yang wafat di Cina, ada yang wafat di negeri-negeri yang lain. Itu sahabat-sahabat Nabi. Membuktikan sahabat-sahabat Nabi itu sungguh-sungguh di dalam mencari dan menyebarkan kebenaran. Dan Allah berjanji, orang yang sungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah akan bukakan itu pintu-pintu kebaikan. Bukan hanya satu pintu, tapi pintu-pintu kebaikan. Banyak sekali pintu kebaikan jamaah. Jadi sungguh-sungguh kalau ngaji, sungguh-sungguh. Jangan ngantuk, manggut-manggut, kirain ngerti, ternyata tidur. Ya. Terus kalau ngaji, cari tiang, biar supaya senderan. Biar apa? Biar bisa tidur. Ya. Jadi kalau begitu ceritanya, bagaimana mau dapat hidayah? Uncang-uncang kaki, leha-leha, santai-santai, jauh hidayah. Ya. Jadi harus sungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran. Kemudian syarat yang kelima, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, adalah adamul kibri. Adamul kibri itu artinya adalah tidak sombong. Jangan sombong dong. Setinggi-tingginya ilmu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita semua, masih ada yang lebih tinggi dari kita. Kan ada orang yang sombong nih, baru punya ilmu dikit nih padahal udah sombong. Apalagi kalau udah punya ilmu tinggi, ya kan? Jangan pernah sombong. Baru menjabat ini udah sombong. Baru jadi presiden udah sombong. Baru jadi menteri udah sombong. Apa sih yang disombongin? Orang yang sombong, Allah sudah sampaikan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Walaupun dikit, tapi enggak masuk surga. Apalagi gede sombongnya, apalagi banyak sombongnya. Hati-hati jamaah yang dirahmati Allah. Sombong itu apa sih? Sombong itu kata Nabi SAW, batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong kata Nabi. Jadi menolak kebenaran, merendahkan manusia, itulah kesombongan. Sekarang pertanyaannya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang Allah muliakan, apa sih yang kita sombongkan? Nggak ada kan ya? Coba, kita sama-sama mau darah biru, ningrat, hartawan, orang kaya, sama kan ya? Sama dari mana? Dari air mani yang hina, yang menjijikan, ya kan?
dari air mani yang menjijikan. Sama berarti kita semua. Apa yang perlu disombongkan? Nah, jadi kalau orang mau dapat hidayah jangan sombong. Ya kalau sombong ya hidayah nggak dapat tuh. Hidayah nggak mau menghampirinya. Yang terakhir, yang keenam, supaya kita mendapatkan selalu petunjuk dari Allah, syaratnya adalah insyirahus sadri fi qabulil Islam, yaitu lapang dada menerima ajaran Islam, ya, baik yang ringan, yang mudah maupun yang berat, dari bab toharoh sampai bab jihad, kita terima ajaran Islam dengan lapang dada, jangan ada yang sesak di dada. Ya, sampai misalkan masalah warisan, laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian, itu masalah hati loh, harus diterima. Itulah Islam, lapang dada. Jadi kalau nggak terima, ya berarti hidayah jauh dong. Laki-laki tidak boleh pakai cincin emas, perempuan boleh pakai cincin emas, ya kan? Oh saya nggak terima, masa sih laki-laki dilarang pakai cincin emas? Ya berarti hidayah jauh. Itu dilarang oleh Nabi. Sutra juga dilarang oleh Nabi dipakai oleh laki-laki. Emas dilarang dipakai oleh laki-laki. Kita terima itu ajaran Islam, ya. Nah, Allah sudah menyebutkan ciri-ciri orang yang dapat hidayah dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman yuridillahu ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al lahu sadrahu dhayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Orang-orang yang dapat petunjuk Allah, orang-orang yang dapat hidayah dari Allah adalah orang-orang yang lapang dadanya menerima ajaran Islam. Dan orang yang tersesat dari jalan Allah adalah orang-orang yang dia sesak dadanya menerima ajaran Islam. Kalau yang sesuai hawa nafsunya diterima, yang nggak enak sesuai hawa nafsunya nggak diterima. Itu seperti apa? Sesak dadanya. Allah perumpamakan seperti ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang menjulang ke langit. Semakin ke atas, oksigen semakin sedikit. Ngap-ngapan dia. Ya sesak dadanya. Orang-orang yang tersesat dari jalan Allah tuh ciri-cirinya gitu. Kalau menerima ajaran Islam, sesak dadanya, nggak mau nerima gitu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, terakhir ya, itu Allah pakai perumpamaan ka'annama yas'adu fis sama, semakin ke atas menjulang semakin tipis oksigennya. Subhanallah, ini termasuk daripada mukjizat Al-Qur'an Al-Karim. Padahal dulu belum ada pelajaran struktur atmosfer kan? Tapi Al-Qur'an sudah bicara tentang struktur atmosfer. Semakin menjulang ke atas langit, semakin sesak dada kita. Masya Allah, ini Al-Quran yang ada di hadapan kita. Subhanallah. Sayang kalau dibiarkan, sayang kalau dicuekan, sayang kalau di belakangi, sayang. Waliyadzubillah. Semoga kita termasuk yang cinta Al-Quran Al-Karim. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. 6 syarat agar kita selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini dipenuhi, maka jaminannya adalah hidayah Allah selalu menghampiri kita, dan jaminannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.